lintasan kecepatan hingga sistem pemanduannya menunjukkan jejak teknologi asing. Peluncuran menggunakan selubung peluncur bergerak dengan rudal tahan panas berjenis tak dikenal. Sistem pemandu kombinasi INS plus GLONASS dengan SEP diperkirakan 10 meter, dan unit kontrol menunjuk pada mesin pendorong berbahan bakar padat yang menghasilkan kecepatan jelajah Mach 4,5. Analis mencatat kesamaan komponen dengan varian Iskander M yang diproduksi setelah 2018. Kemungkinan transfer suku cadang melalui jalur gelap atau perantara logistik. Target yang ditetapkan adalah Bandara Ben Gurion sebagai simpul operasi, depot bahan bakar, 3 landasan pacu utama, 6 hanggar besar, dan 12 zona logistik militer kritis. Serangan diarahkan pada kargo, suku cadang, dan radar ATC. Pengiriman diduga melalui 6 titik transshipment di Laut Merah sejak Mei 2022. Namun bagi militer fasilitas ini jauh lebih penting. Komando menilai Ben Gurion menghubungkan setidaknya 9 jalur logistik udara dan menjadi hub distribusi medis serta kargo militer. Dalam hitungan menit, otoritas pertahanan mengaktifkan 12 baterai Iron Dome jangkauan efektif 4-70 km, 4 unit David Sling jangkauan 40-300 km dan 2 sistem Arrow, 3 untuk intersepsi di stratosfer, intersepsi, 100 km. Tempat penempatan peluncur dan radar dipadati sekitar 5.000 personel gabungan dari Angkatan Pertahanan dan unit tanggap darurat dipersiapkan, termasuk 320 tim evakuasi dan 48 kendaraan pemadam kebakaran berat. Sirene kewaspadaan nasional berbunyi di Tel Aviv dan Lod. Pusat Komando Udara mengeluarkan 6 zona penahanan penerbangan menutup koridor sipil. Operator radar melaporkan lonjakan kontak pelacakan dan mengalihkan sumber daya jaringan kontrol lalu lintas udara ke mode darurat. Dalam lapisan visual, langit berubah menjadi paduan kilatan pendar interceptor dan jejak roket. Pusat Komando memonitor rute penerbangan sipil yang dialihkan dan menghitung waktu respons dengan ketat untuk melindungi jalur evakuasi serta fasilitas medis utama. Malam itu, langit Israel berubah menjadi medan tembak. 12 baterai Iron Dome meluncurkan total sekitar 3.600 interceptor ke udara, sementara 4 peluncur, David Sling mengerahkan 96 rudal pencegat untuk target di ketinggian menengah, dan 2 sistem Arrow, 3 melakukan 8 upaya intersepsi di stratosfer. Visualnya adalah kilatan pendar tiap kali interseptor bertabrakan dengan sasaran. Sekitar 780 kontak berhasil diintersepsi di zona awal, namun jaringan pelacakan melaporkan bahwa sekitar 220 rudal menembus lapisan pertahanan. Dari rudal yang lolos, sebagian membawa hulu ledak termobarik berkapasitas 250 kg yang melepaskan gelombang panas dan tekanan dalam radius sampai 200 meter. Sebagian lain membawa hulu ledak konvensional 300-500 kg. Operator radar mencatat kecepatan beberapa ancaman mencapai lebih dari Mach 4, sehingga waktu respons untuk menembak turun hanya beberapa detik. Akibatnya, area yang terkena dampak mengalami kebakaran luas dan kerusakan struktural parah. Rudal-rudal itu menukik dengan presisi mengerikan, menghantam terminal penumpang dan fasilitas teknis Bandara Ben Gurion dalam gelombang bertubi-tubi. Dalam satu siklus, dampak awal tercatat 46 pesawat hangus, 34 pesawat komersial dan 12 jet militer, 6 hanggar runtuh total, dan 4 tangki bahan bakar penyimpanan berkapasitas kolektif 3.600.000 liter meledak menjadi bola api. Korban jiwa mencapai 842 orang tewas, terdiri dari 512 personel militer dan 330 warga sipil, 736 orang luka-luka, termasuk 188 kasus luka bakar derajat 3, menara kontrol berlantai 8 hancur, radar navigasi dan sistem komunikasi ATC rusak permanen pada frekuensi utama, landasan pacu dipenuhi puing. Kendaraan penyelamat mengalami 27 tembakan sekunder dari serpihan yang menyala, dan 48 ambulans dikerahkan ke apron sebelum sebagian besar akses logistik tertutup. Kota Lod mengalami kebakaran pada 7 blok pemukiman dengan 240 rumah mengalami kerusakan struktur, 560 rusak berat, 680 rusak ringan. Evakuasi massal memindahkan 9.200 warga ke pusat penampungan sementara,
Sumber listrik bandara terputus setelah 3 gardu distribusi padam, pasokan oksigen rumah sakit terganggu sehingga 14 pasien ICU dipindahkan darurat. Tim pemadam menerjunkan 84 unit kendaraan ringan dan 36 kendaraan pemadam berat, namun tekanan air di jaringan penyangga turun menjadi 40%, 6 helikopter pemadam dilibatkan, 2 mundur karena turbulensi panas. Operasi SAR melibatkan 1.150 personel gabungan, 220 tenaga medis militer dan 930 relawan sipil yang bekerja sepanjang malam dan pusat krisis tetap aktif 24 jam. Suara ledakan dan aliran api menciptakan pemandangan apokaliptik di langit malam. Sementara jalan-jalan dipenuhi korban dan puing puluhan mobil terbakar menjadi rangka hitam. Warga sipil berlarian ketakutan ketika Ben Gurion benar-benar rata dengan tanah. Laporan awal mencatat 842 orang tewas, 412 militer, 330 sipil, dan 2.935 luka-luka, termasuk 188 luka bakar derajat 3 yang memerlukan perawatan intensif. Jaringan rumah sakit Tel Aviv menerima lonjakan pasien yang melampaui kapasitas. 10 rumah sakit umum membuka 24 ruang triase darurat dan menampung sementara 680 pasien di rongga perawatan darurat dalam 12 jam pertama. Kapasitas tempat tidur gabungan yang tersedia adalah 4.200, namun 920 tempat tidur telah terpakai oleh pasien non-trauma sehingga ruang perawatan kritis menipis. Unit ICU mengevakuasi 62 pasien ke fasilitas luar kota. Pasokan oksigen cadangan berjumlah 1.800 tabung diuji hingga ambang limit. Layanan ambulans melaporkan antrian panjang. 148 ambulans bergantian masuk ke zona terdampak. Sementara 27 ambulans mengalami kerusakan akibat serpihan panas sehingga respon semakin terbatas. Korban trauma massa memaksa aktivasi 5 pusat triase lapangan dengan total 240 ranjang darurat. 14 pasien neonatus dipindahkan dengan helikopter medevac ke pusat perawatan khusus. Tenaga medis darurat yang diterjunkan berjumlah 100 personel, 330 dokter, 420 perawat, 350 petugas pendukung, didukung 18 tim bedah darurat militer. Sementara itu, dokumentasi visual yang beredar memperlihatkan jalur evakuasi tersendat, kebakaran masih berkobar, dan tangki bahan bakar yang meledak memperparah krisis. Dunia terkejut saat statistik intersepsi diumumkan. Sistem pertahanan nasional tercatat gagal mencegat sejumlah ancaman yang menembus lapisan terakhir, sehingga dampak langsung pada populasi sipil dan infrastruktur kesehatan menjadi sangat parah. Pemerintah segera mengumumkan keadaan darurat nasional. Pada pukul 07.10 Kabinet menyetujui dekret 60 hari dan mengaktifkan komando krisis. Perdana Menteri tampil di televisi selama 9 menit namun pernyataannya gagal menenangkan publik. Evakuasi massal memindahkan sekitar 310.000 warga dari wilayah metropolitan Tel Aviv. Otoritas memobilisasi 5.400 bus dan 8.600 taksi untuk relokasi sementara. Angkatan Pertahanan memerintahkan panggilan cadangan. 30.000 reservis dipanggil, 1. 200 kendaraan militer disiagakan, serta 2.400 personel polisi ditempatkan untuk mengatur pengungsian. Jalan-jalan utama dipenuhi 78.000 kendaraan sehingga macet total. Titik-titik akses terowongan perlindungan mencatat antrian hingga 14.000 orang per lokasi. Di pusat-pusat penampungan, 420 fasilitas darurat siap menampung 185.000 orang dengan stok makanan untuk 72 jam. Kepercayaan publik anjlok. Laporan survei awal menunjukkan 67% responden menuntut pertanggungjawaban pemerintahan. Media internasional menyiarkan gambar kilat ke 1.200 stasiun, sementara pasar saham reaktif. Indeks Tel Aviv turun 18,3% pada sesi pertama setelah serangan, memicu pembekuan transaksi kredit lintas negara. Di bunker-bunker darurat suasana pun mencekam. Otoritas penerbangan membatalkan 4.200 penerbangan domestik dan internasional dalam 48 jam pertama, meninggalkan 320.000 penumpang tanpa rute. Rantai pasokan kargo terhenti, sekitar 12.500 ton kargo impor terblokir di pelabuhan udara, sedangkan pasokan bahan pokok diperkirakan cukup untuk 5 hari di gudang distribusi nasional. Supermarket melaporkan lonjakan pembelian. Persediaan roti turun 82%,
Stok air minum kemasan menyusut 76% dan bahan bakar retail mengalami kenaikan harga retail 48% di pom bensin utama. Insiden keamanan meningkat. 1.340 kasus penjarahan tercatat dalam 24 jam, 2.150 laporan pengerusakan toko, dan 3.800 polisi cadangan serta 420 unit taktis dikerahkan untuk mengamankan rute distribusi. Pihak berwenang membuka 560 pusat distribusi bantuan dengan kapasitas total 215.000 paket makanan darurat yang direncanakan untuk 7 hari. Pasar modal bereaksi tajam. Likuiditas menurun dan indeks saham mengalami volatilitas ekstrem sepanjang sesi perdagangan, memaksa penundaan transaksi derivatif selama 72 jam. Produksi industri turun. Pabrik makanan cepat saji menutup 1.200 shift kerja. Sektor logistik menunda 9.400 pengiriman darat. Survei awal menunjukkan tingkat pengangguran sementara naik menjadi 14,7% di kawasan metropolitan. Sementara 68% bisnis kecil melaporkan gangguan operasional kritis. Tambahan gangguan logistik mencatat 2.300 truk distribusi darat terhenti, 1.920 mesin ATM offline di seluruh wilayah metropolitan, dan 740 apotek kekurangan obat esensial. Sebanyak 050 sekolah diliburkan selama minimal 3 hari, 310 perusahaan ekspor menunda pengiriman, serta 18 bandara regional menangguhkan operasi sementara. Lembaga keuangan memberlakukan kontrol modal sementara untuk 5 hari kerja guna menstabilkan sistem pembayaran domestik. Rasa aman publik turun drastis di seluruh negeri kini. Krisis pangan dan ketidakpastian pasokan barang memicu keretakan politik tajam. Dalam 48 jam, 87 anggota parlemen oposisi mengajukan mosi tidak percaya dan 14 anggota kabinet menyerukan pembentukan kabinet transisi. Di luar gedung DPR, 120.000 demonstran turun ke jalan, 50.000 di Tel Aviv, 40.000 di Yerusalem, dan 30.000 di Haifa menuntut pengunduran diri Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri. Kepolisian melaporkan 3.400 penahanan sementara dan 220 cedera petugas dalam bentrokan. 1. 100 personel keamanan ditugaskan ulang ke pusat kota. Pasar politik bergerak cepat. 2 partai koalisi utama mengumumkan peninjauan posisi mereka, memicu 5 sesi darurat Komite Pertahanan yang berlangsung total 11 jam dalam 1 hari. Bursa merespons. Kapitalisasi pasar keuangan yang diperdagangkan anjlok 18,3% dan 1.250 perusahaan kecil menghentikan operasi. Dewan Keamanan Nasional merekomendasikan penerapan undang-undang darurat selama 60 hari. Parlemen menjadwalkan pemungutan suara darurat dalam 72 jam. Kepercayaan publik runtuh. Survei cepat menunjukkan 71% responden tidak percaya pada kemampuan pemerintah mengelola krisis, sebuah tekanan politik yang menempatkan negara ini pada titik kritis. Komisi Etik Parlemen menerima 32 pengaduan resmi tentang kegagalan intelijen. 18 sidang investigasi internal dijadwalkan. Media internasional dari 320 outlet menyiarkan langsung, sementara 24 negara menyatakan keprihatinan. Tekanan politik menyebabkan 2 partai oposisi mengancam boikot parlemen dengan konsekuensi yang belum diketahui. Reaksi internasional datang dalam gelombang terkoordinasi. Dewan Keamanan PBB 15 anggota menggelar sidang darurat 3 jam pada pukul 14.00 dengan 12 negara mendukung pernyataan kecaman, sementara Majelis Umum memanggil sesi khusus yang dihadiri delegasi dari 142 negara. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan kemanusiaan senilai 2.000 miliar dolar AS dan pengiriman awal 4 pesawat angkut militer C-17 yang membawa 180 ton obat-obatan dan peralatan medis. Uni Eropa mengalokasikan 1,0 miliar euro serta mengerahkan 60 truk logistik ke pelabuhan terdekat untuk distribusi. Di wilayah pendukung Iran, demonstrasi skala besar dilaporkan, 20.000 orang di Teheran, 8.500 di Damaskus, dan 15.000 di Beirut meraung sorak. Di sisi lain, 24 negara anggota NATO menyatakan solidaritas terbatas dan menawarkan dukungan intelijen serta 7 satelit pemantau tambahan. Bursa global bereaksi. Indeks saham regional mencatat penurunan agregat 9,7% sejak berita utama dan harga minyak melonjak 6,2% dalam 48 jam.
Platform media sosial mencatat 120 juta tayangan video terkait serangan dalam 24 jam pertama. 4 lembaga verifikasi mengeluarkan 38 laporan mengenai disinformasi. Pemerintah Israel menerima tawaran bantuan dari 27 negara. 3 kapal rumah sakit dan 2 unit field hospital lapangan segera dikirim. Sementara itu, Organisasi Kemanusiaan Internasional menyiapkan 95.000 paket bantuan darurat dan menuntut otoritas membuka koridor kemanusiaan dalam 72 jam. Bank Sentral Internasional mengambil langkah. 11 bank koresponden menghentikan transfer SWIFT ke rekening tertentu, sementara 2 lembaga kredit ekspor menunda kredit senilai total 4,5 miliar dolar. Laporan awal juga menyebutkan bahwa 18 maskapai menunda rute ke Israel selama minimal 30 hari. Dunia kini menanti keputusan diplomatik selanjutnya segera dan tegas.